أعيذ نفسي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر ومقدار العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya rabbal alamin wa qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, waktu ini, Allah masih memberikan kita kesempatan berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sampai kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Jami Al-Jabar ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka tiadalah hal yang patut kita laksanakan dan patut kita lakukan selain dari kata syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berarti secara tidak langsung kita mempergunakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan qadarullah pada saat ini, waktu ini Allah memberikan kita nikmat dan kita pergunakan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tentunya pada tanggal 17 kemarin kita melaksanakan yang namanya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun menjadi sebuah pertanyaan, negara sudah merdeka, apakah diri sudah merdeka? Merdeka dari hal-hal yang bisa menyusahkan diri, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kesombongan, merdeka dari iri dengki, merdeka dari hal-hal lain yang menyebabkan diri menjadi susah, entah di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa ulama yang mengatakan inti dari kebahagiaan, kemerdekaan itu ada di dalam hati. Lantas ada salah satu sabda Nabi yang mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadatil jasadi kulluh. Di dalam sebuah tubuh ada segumpal daging, segumpal darah yang apabila daging ini betul, maka betullah segalanya. Daging ini sehat, sehatlah segalanya. Namun faida fasadatil jasadi kullu. Kalaulah satu daging ini rusak, maka rusak pula segalanya. Ala wahyal qalbu. Kata Rasul, dan itu adalah hati. Berbicara tentang hati tentu banyak sekali pembahasannya. Namun Al-Fakir sedikit membaca salah satu kitab yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi. Beliau menulis salah satu kitab yakni Tanbihul Ghafilin, yang mana bab pertama, pembahasan pertamanya adalah ikhlas, Pak. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa bab pertama ikhlas? Kenapa bukan yang lain? Dan hadis yang pertama yang dibahas bukan tentang ikhlas, namun tentang salah satu penyakit hati. Al-Fakir mungkin mengambil kesimpulan, berarti beliau ingin memberitahu kita selaku para pembacanya bahwa ibadah akan bernilai nol kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Jadi pertanyaan, ikhlas itu apa? Secara maknawi ikhlas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap balasan apapun dari orang lain terkhususnya, apalagi makhluk.
Maka dijelaskan oleh beliau Abu Lais As-Samarghani di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin di hadis pertama, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Rasul. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ma syirkul asghar ya Rasul? Rasul pun menjawab, arya. Rasul berfirman, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian saat nanti, yakni takutnya menimpa kalian sebuah penyakit syirik kecil. Lantas para sahabat bertanya, Rasul, syirik kecil itu apa? Kemudian Rasul menjawab, arya. Riya lah itu namanya. Menjadi pertanyaan juga, ma huwa riya? Apa itu riya? Riya diambil dari kata ro'a yara yang berarti ingin dilihat. Segala ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pergunakan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itulah sebutannya riya. Kita bersedekah bukan ingin mendapatkan ridhonya Allah, tapi ingin mendapatkan pujian manusia bahwasanya kita adalah makhluk yang dermawan, manusia yang dermawan, manusia yang soleh. Maka Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama timbangan orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Orang yang tahu, orang yang paham kemudian dia melakukan ibadah dan niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka menjadi sebuah keyakinan bahwa dosanya pun akan lebih besar. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Kita bertanya-tanya, bagaimana kita terbebas dari sifat riya, ingin dilihat oleh orang lain. Terkadang kita melakukan kebaikan dilihat oleh orang lain, makin semangat. Apakah salah seperti itu? Maka kita lihat salah satu penjelasan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kalaulah kita ingin terhindar dari sifat riya, maka ketahuilah apa-apa saja ciri-ciri orang yang riya. Beliau mengatakan ada 4 hal ciri orang yang riya. Beliau mengatakan yang pertama, mereka adalah orang yang malas saat tidak ada orang yang melihatnya. Dalam tanda kutip sendirian, Pak. Kalaulah dia dalam keadaan sendirian, maka dia akan malas, beribadah malas, sholat malas, bersedekah malas, baca Quran malas, karena dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada yang bisa memujinya. Lantas yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, bertingkah semangat, melakukan ibadah dengan penuh semangat, penuh tekun saat dilihat oleh orang lain. Banyak orang tekun, semangat. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan amalnya, ibadahnya akan meningkat saat dipuji. Nah, ini menjadi salah satu ciri dari orang yang riya. Dipuji, oh kamu ternyata orang yang soleh, wah semakin solehlah kita karena kita mendapatkan pujian, bukan karena mendapat pahala. Dan yang terakhir beliau bilang, ibadahnya akan menurun saat ibadahnya dicela oleh orang lain. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pujian dari manusia. Menjadi sebuah pengingat, pujian dari manusia bukan berarti sesuatu yang patut dibanggakan, namun pujian dari manusia bisa menjadi pelajaran agar kita berhati-hati dalam berniat dalam melakukan sesuatu ibadah. Semoga ilmu yang al-fakir terkhususnya saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat khususnya untuk diri dan juga umumnya untuk jamaah sekalian, dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang telah lampau dan juga sisa umur kita, semoga Allah berkahi segalanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.